Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat bertemu kembali dengan Pak Sri dalam pembelajaran PPKN. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 2. Jadi lanjutan bab 2 tentang perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang akan kita bahas pada kali ini itu adalah yang C, yaitu arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bagi bangsa Indonesia. Mari kita mulai. Sri Sumantri di dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1998 mengemukakan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi tentang hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau. Yang kedua, tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa depan atau dalam arti tujuan bangsa yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia. Kemudian suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa yang hendak dipimpin. Jadi apa yang diinginkan oleh bangsa Indonesia yang akan diwujudkan oleh bangsa Indonesia itu. Arti penting Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa Indonesia adalah sebagai landasan struktural penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 45 mengatur penyelenggaraan negara dan tugas serta wewenang badan-badan yang ada di dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Jadi ada badan-badan di pemerintahan itu banyak. Ada badan legislatif, badan eksekutif, badan yudikatif, dan badan-badan yang mendukung lainnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 mengatur mengenai hak dan kewajiban. Dengan itu secara tidak langsung telah menunjukkan adanya tujuannya. Tujuan negara Republik Indonesia tercantum di dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya melindungi segenap bangsa Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 mencakup beberapa bidang, antara lain yang pertama bidang politik. Pelaksanaan bidang politik tercermin dalam kinerja legislatif, yaitu pasal 3 ayat 1 dan pasal 37 yang menyatakan MPR mempunyai wewenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar dan sudah pernah dilaksanakan dengan adanya perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar. Kemudian bidang ekonomi. Pasal yang mengatur tentang bidang ini itu adalah pasal 23 tentang APBN, pasal 23A tentang wajib pajak, pasal 33 ayat 2 tentang kekayaan alam dan pengelolaannya. Bidang sosial, pasal 31 ayat 1 sampai 5 yaitu penerapan dalam bidang pendidikan. Itu adalah pasal yang mengatur bidang sosial. Kemudian pasal 34 ayat 2
yaitu dalam bidang sosial seperti Kartu Indonesia Sehat. Bidang budaya. Pasal yang mengatur tentang bidang kebudayaan itu adalah pasal 28 ayat 3, penerapan dalam bidang budaya. Pasal 32 ayat 2, yaitu penerapan dalam bahasa daerah menjadi kekayaan budaya. Bidang pertahanan dan keamanan. Pasal yang mengatur adalah pasal 23 ayat 3. Kemudian pasal 30 ayat 1. Dalam pelaksanaan bidang pertahanan dan keamanan dilaksanakan dengan sistem HAMKAM rata, yaitu sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Penerapannya dapat dilakukan seperti menggandakan ronda malam, patroli udara, OSIS, dan pramuka. Bidang hukum. Pasal yang mengatur dalam bidang ini adalah pasal 1 ayat 3, berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian daripada itu, maka tindakannya harus sesuai dengan hukum positif. Dapat juga dilakukan dalam pasal 29, yaitu segala warga negara mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum. Untuk hukum positif, itu adalah hukum yang berlaku pada saat ini dan dipatuhi oleh warga negara di suatu negara. Tugas untuk kalian, ada berapa perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang sudah dilakukan oleh MPR. Kemudian tugas yang kedua, apa pengertian hukum positif? Kerjakan dalam lembar kerja siswa yang contohnya ada di akhir video. Setelah selesai, foto kemudian kirimkan melalui WA pribadi ke Bapak. Itu saja materi yang dapat Bapak berikan. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk di bawah ini adalah contoh lembar kerja siswa. Selamat pagi.